Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang autokorelasi yang beranggotakan Wandres Mangratu Sirait NIM 09 dan saya sendiri Yusia Naufal Muzaki NIM 35. Dan agenda materi yang kami akan bahas yang pertama adalah pengertian tentang autokorelasi, yang kedua tentang konsekuensi adanya autokorelasi, yang ketiga cara mendeteksi autokorelasi, dan yang keempat tindakan perbaikan. Dan kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian autokorelasi. Sebentar. Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara observasi dalam satu variabel. Korelasi ini terjadi antar waktu atau individu. Umumnya, kasus autokorelasi banyak terjadi pada data time series. Artinya, kondisi sekarang dipengaruhi waktu lalu. Oleh karena itu, dalam analisis data time series, masalah autokorelasi menjadi pusat perhatian. Dan berikut adalah autokorelasi munculnya dikarenakan yang pertama, bias spesifikasi karena pengeluaran variabel. Yang kedua, bias spesifikasi karena bentuk fungsi yang tidak benar. Yang ketiga, lag atau LAG, salah satu variabel penjelas adalah nilai dari masa lalu. Keempat, manipulasi data. Dan yang kelima, data time series tidak stasioner. Yang berikutnya, yang kedua adalah konsekuensi adanya autokorelasi. Di sini dapat kita lihat yang pertama ada estimator yang dihasilkan masih unbiased, konsisten, dan asymptotical, normally distributed, tetapi tidak lagi efisien, atau variance tidak minimum, atau tidak blue. Dan yang kedua, ada estimasi standar error dan varian koefisien regresi yang didapat akan underestimate. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap residualnya akan menemui permasalahan. Dan yang terakhir, yang keempat, autokorelasi yang kuat dapat pula menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Biasanya disebut dengan spurious regression. Hal ini terlihat dari R pangkat 2 atau R kuadrat. Selanjutnya yang ketiga, cara mendeteksi autokorelasi. Masalah asumsi autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan berbagai jenis analisis, yaitu di antara lainnya ada yang pertama, metode grafik, kedua, uji rantes, ketiga, uji Durbin-Watson, dan yang keempat, uji Brice-Godfrey atau BG, atau Large Multiplier atau LM. Dan berikut ada tempat ini akan dijelaskan di slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Wandres. Oke, cara mendeteksi autokorelasi ada 4. Yang pertama itu ada metode grafik. Metode grafik itu, metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk mendeteksi autokorelasi, sekaligus langkah awal untuk mendeteksi autokorelasi. Dalam suatu deret waktu, metode grafik dapat dikerjakan dengan memetakan residual terhadap waktu atau time. Dengan metode ini, kita dapat
mendeteksi adanya autokorelasi dengan memeriksa grafis time sequence plot. Jika secara kasat mata terlihat ada pola sistematis yang terbentuk, maka kita curigai terhadap autokorelasi pada residual. Yang selanjutnya itu ada uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson ini yang merupakan metode pengujian rasio dari perbedaan jumlah kuadrat residual yang saling berurutan terhadap jumlah kuadrat residual atau RSS. Darwin-Watson berhasil menurunkan nilai kritis batas bawah atau DL dan batas atas atau DU. Sehingga jika nilai D itu terletak di luar nilai kritis ini, maka ada atau tidaknya autokorelasi baik positif atau negatif dapat diketahui. Kemudian ada uji run test. Uji ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat asiem signifikan dua uji run test. Apabila asiem signifikan 2 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Uji run test akan memberikan kesimpulan yang lebih pasti jika terjadi masalah pada Darwin-Watson test. Kemudian yang selanjutnya ada uji Bridge-Gottfried atau BG atau Large Multiplier. Uji ini dikembangkan oleh Bridge-Gottfried yang dirumuskan yaitu Y T sama dengan beta 1 tambah beta 2 dikalikan XT atau time tambah mu T. Bridge-Gottfried mengembangkan uji autokorelasi yang memungkinkan regresor bersifat non-stokastik atau seperti nilai masa lalu dari regresan. Skema Eiger order, autograph graph, dan simple atau Eiger moving average atau MA dari white noise error time. Kemudian tindakan perbaikannya itu salah satu cara untuk mengatasi autokorelasi adalah dengan membuat model GLS atau General Linear Square. Prinsip dari model GLS adalah menghilangkan efek korelasi time series dengan cara mentransformasi model menjadi model GLS. Model GLS adalah model dengan selisih antara data pada periode T dikurang periode T kurang 1 yang dikalikan dengan nilai rho. Nilai rho dianggap sebagai representasi autokorelasi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang mau bertanya ataupun mau ngasih saran, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.